Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Welcome back to my video. Di video kali ini teman-teman aku pengen mencoba sharing tentang salah satu jurusan yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang namanya jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Yang mana jurusan Manajemen Keuangan Syariah ini adalah jurusan tempat aku menimba ilmu selama kurang lebih 4 tahun, dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi aku terinspirasi gitu ya untuk bikin video review tentang jurusan manajemen keuangan syariah ini karena banyak banget, lumayan banyak gitu DM-DM yang masuk melalui Instagram aku di @anarj29. Itu adik-adik SMA mungkin ya, adik-adik SMA sederajat yang mungkin masih bingung-bingung nih milih jurusan kuliah yang mau diambil ketika nantinya sudah masuk tingkat universitas gitu. Nah, salah satu informasi mengenai jurusan manajemen keuangan syariah mungkin bisa teman-teman lihat langsung di webnya jurusan manajemen keuangan syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tapi ketika aku coba cari gitu ya informasi mengenai jurusan manajemen keuangan syariah ini memang masih agak terbatas ya. Jadi di sini aku juga pengen menyampaikan secara lebih detail sepengetahuan aku gitu. Jadi nantinya bisa jadi pertimbangan untuk adik-adik semuanya apakah jurusan manajemen keuangan syariah ini cocok untuk kalian atau enggak. Oke, langsung aja mungkin yang pertama kita bahas mengenai gambaran secara umum gitu ya jurusan manajemen keuangan syariah. Teman-teman kalau misal kita lihat dari kata per katanya manajemen keuangan syariah, itu kan bisa dilihat bahwasannya secara garis besar jurusan manajemen keuangan syariah ini mempelajari tentang tata cara pengelolaan keuangan secara Islam gitu, secara syariah. Karena nantinya kalau misalnya kita tarik garis lebih panjang lagi, nantinya ternyata ada loh pengelolaan keuangan yang ternyata nggak sesuai sama prinsip Islam. Nanti bisa teman-teman akan pelajari di jurusan ini seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan antara jurusan manajemen keuangan syariah dengan teman-temannya gitu? Biasanya yang paling sering disebut adalah akuntansi syariah dan juga ekonomi syariah. Jadi secara garis besar yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, kalau misal jurusan manajemen keuangan syariah ini spesifik teman-teman mempelajari tentang tata cara pengelolaan keuangan secara syariah. Yang mana tata cara pengelolaan keuangan ini kita mulai dari perencanaan atau budgetingnya, kemudian pengelolaannya, kemudian tata cara penyimpanannya, sampai dengan pelaporan atau evaluasi pengelolaan keuangannya itu sendiri. Nah, kita spesifik nih belajar tentang ini. Manajemen keuangan syariah ini nantinya bisa diterapkan baik itu di instansi swasta, instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya gitu. Nah, kalau misal akuntansi syariah sendiri, kalau misal sepengetahuan aku, mungkin nanti teman-teman bisa cari lebih lanjut juga. Kalau misal akuntansi syariah ini mereka berfokus pada tata cara pencatatan dan juga pelaporan aktivitas keuangan suatu perusahaan gitu. Jadi mereka terbatas pada tata cara pencatatan, kemudian juga pelaporan keuangannya. Jadi kalau misal akuntansi syariah itu spesifik gimana caranya membuat laporan keuangan gitu. Nanti di sana juga teman-teman bisa mempelajari mungkin sistem akuntansi atau pencatatan keuangan yang benar itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kalau misal untuk temennya yang satu lagi nih yang ekonomi syariah, kalau misal pengertian ekonomi itu kan ilmu atau teori yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Nah, kalau misal ekonomi ini nanti ruang lingkupnya teman-teman lebih luas lagi. Teman-teman bakal belajar mengenai ekonomi makro, ekonomi mikro, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misal ekonomi syariah, jurusan ekonomi syariah ini cakupannya lebih luas lagi. Kalau misal manajemen keuangan syariah, kita belajar juga tentang ekonomi makro, ekonomi mikro, tapi tidak terlalu terfokus gitu. Kita terfokusnya kepada tata cara pengelolaan keuangan seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau misal di manajemen keuangan syariah ini teman-teman udah nggak ada konsentrasi lagi ya. Kalau misal di manajemen murni itu kan biasanya nanti di semester tertentu, entah semester 3 atau semester 5, teman-teman bakal diminta untuk memilih gitu ya konsentrasinya, apakah mau ngambil konsentrasi manajemen pemasaran, manajemen keuangan, atau manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau misal di manajemen keuangan syariah, karena kita sejak awal judul atau nama prodinya, nama jurusannya aja udah manajemen keuangan syariah. Jadi memang sudah tidak ada konsentrasi lagi. Kalian sejak awal udah belajar tentang manajemen keuangan syariah secara spesifik.
Oke, yang selanjutnya yang paling banyak ditanyain ini mengenai mata kuliah yang dipelajari di jurusan manajemen keuangan syariah ini. Jadi teman-teman, untuk di manajemen keuangan syariah ini seperti yang tadi sudah disebutkan secara garis besar kita belajar mengenai tata cara pengelolaan keuangan gitu ya secara syariah. Nanti untuk di mata kuliahnya sendiri, untuk di tahun pertama teman-teman karena kita di kampus Islam gitu ya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di tahun pertama itu teman-teman masih belum terlalu belajar mengenai jurusannya, tapi masih belajar tentang dasar-dasar keislaman gitu bisa dibilang. Jadi nanti mata kuliahnya masih ada mata kuliah fikih, kemudian bahasa Arab, ada ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan pokoknya mata kuliah dasar keislaman kayak gitu. Dan itu teman-teman wajib ambil. Mau jurusan apapun selama itu di UIN, sepengetahuan aku gitu ya, semua jurusan bakal mempelajari mata kuliah yang udah aku sebutkan tadi. Nah, untuk di tahun kedua teman-teman mulai nih mulai agak masuk ke mata kuliah manajemennya. Mata kuliah manajemen itu nanti teman-teman akan belajar tentang ekonomi makro, ekonomi mikro, tentang perbankan syariah, dan juga lembaga keuangan non-bank. Nanti kalau misal lembaga keuangan itu kan nggak cuma ada perbankan aja ya, ada misal kayak lembaga asuransi, kemudian ada pasar modal dan lain sebagainya. Itu nanti bakal teman-teman pelajari strukturnya seperti apa, pengelolaan keuangan lembaga-lembaga tersebut seperti apa gitu. Kalau misal yang konvensionalnya seperti ini, yang syariahnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa membandingkan tuh. Nanti di sana bakal mendapat apa ya? Pencerahan, teman-teman bakal paham, oh ternyata kalau misal tata cara pengelolaan keuangan yang syariah itu yang seperti ini ya, kalau misal yang seperti ini tuh ternyata nggak syariah gitu. Kemudian di tahun ketiga teman-teman akan belajar juga mengenai manajemen mata kuliah yang diajarkan juga di jurusan manajemen murni kayak misal manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan juga mata kuliah seperti manajemen resiko, manajemen operasi, dan lain sebagainya. Itu teman-teman tetap belajar, tapi kalau aku nggak salah ingat itu cuma ada di satu semester doang. Jadi kalian dapat dasarnya tapi nggak mendalam gitu untuk terkait manajemen SDM sama manajemen pemasaran. Oh iya, kalau misal di semester 5 itu nanti teman-teman ada magang wajib yang mana teman-teman akan melaksanakan PKL atau magang ini di salah satu lembaga keuangan. Untuk lembaga keuangannya bisa ditentukan dari kampus atau teman-teman cari sendiri, nanti tinggal minta surat pengantarnya dari pihak kampus gitu. Tapi teman-teman setelah aku menjelaskan mengenai mata kuliah yang ada di jurusan manajemen keuangan syariah, jangan mikir kalau misal ini pusing ya, jangan mikir kayak gitu, karena ketika teman-teman melalui semuanya gitu ya, udah ngalir aja, dijalanin aja gitu. Terus juga ada beberapa gitu ya yang nanya ke aku, kak ini aku jurusannya IPA nih, atau aku jurusannya IPS, kalau misal manajemen keuangan syariah ini masuknya rumpun apa ya kak ya gitu. Jadi teman-teman kalau misal manajemen keuangan syariah ini masuknya ke rumpun soshum kayak gitu. Tapi untuk teman-teman yang dari luar jurusan IPS itu nggak apa-apa, jangan berkecil hati, karena aku sendiri pun dari jurusan IPA teman-teman. Waktu SMA itu aku jurusan IPA, dan aku waktu itu ikut salah satu seleksi yang namanya UMPTKIN. UMPTKIN itu kalau menurut aku semacam SBMPTN tapi khusus untuk perguruan tinggi agama Islam gitu, PTIN. Jadi namanya UMPTKIN, yang mana nantinya kita ikut seleksi secara nasional, kita bisa pilih tuh kayak jurusan-jurusan tapi khusus untuk perguruan tinggi atau UIN dan IAIN seluruh Indonesia, kita bisa pilih jurusannya mau jurusan apa gitu. Nah, aku itu dari aku dari SMA itu belajarnya IPA, aku jurusan IPA, tapi aku bisa kok, ternyata aku mampu gitu untuk masuk ke jurusan manajemen keuangan syariah ini. Mungkin setelah tadi aku jelasin mengenai mata kuliah semester satunya ternyata harus belajar mata kuliah keislaman gitu ya. Ada mungkin teman-teman di sini yang mulai ngerasa ciut nih. Nah, nggak usah ragu ya teman-teman, nggak usah pesimis, karena aku sendiri pun udah dari jurusan IPA, dari SMA pula nggak punya background keislaman sama sekali. Aku bukan lulusan anak pesantren, aku bukan lulusan MAN, tapi ternyata aku bisa gitu untuk tembus di jurusan manajemen keuangan syariah ini. Asalkan teman-teman bisa melewati tes-tes untuk masuk UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu. Kalau sepengetahuan aku untuk tesnya sendiri
seperti universitas pada umumnya, teman-teman bisa masuk lewat jalur STAMPTN, SBMPTN atau UTBK, kemudian UMPTKIN, SPAN-PTKIN, pokoknya teman-teman bisa searching mengenai jalur-jalur masuk UIN. Itu kalau nggak salah ada 5, salah satunya yang tadi aku sebutin, yang jalur aku masuk itu dari jalur UMPTKIN. Ya, selama teman-teman belajar, selama teman-teman bisa mendalami materi-materinya, jangan takut, bisa kok, nggak ada yang nggak mungkin. Oke. Selanjutnya, nah ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Kalau misal prospek kerja manajemen keuangan syariah ini seperti apa ya? Kalau misal aku bilang teman-teman, jurusan manajemen keuangan syariah ini prospek kerjanya sangat luas sekali. Kenapa? Karena seluruh instansi, seluruh lembaga, baik itu pemerintah, swasta, internasional maupun nasional, semuanya pasti di dalamnya itu ada yang namanya divisi atau departemen keuangan. Nah, kesempatan teman-teman sebagai alumni atau lulusan jurusan manajemen keuangan syariah itu terbuka di situ gitu. Jadi sangat-sangat terbuka sekali karena setiap perusahaan pasti kan ada departemen keuangannya ya teman-teman. Gitu. Nanti teman-teman bisa masuk ke entah itu perbankan ataupun instansi-instansi swasta yang lainnya. Tapi kalau sejauh ini untuk sebaran jurusan manajemen keuangan syariah mostly di lembaga-lembaga atau instansi pemerintah, ada juga kayak misal di Bank Indonesia, kemudian di OJK, ataupun di perbankan, ataupun di lembaga-lembaga filantropi juga ada kayak gitu. Jadi pokoknya terkait itu lembaga yang masih selama di dalamnya masih keterkaitan dengan keuangan maupun industri-industri swasta, industri retail ataupun F&B dan lain sebagainya, kan pastinya di dalamnya juga ada departemen keuangannya dan teman-teman itu punya kesempatan untuk di situ gitu, untuk ditempatkan sebagai bagian keuangan di situ. Jadi memang kesempatan untuk jurusan manajemen keuangan syariah ini sangat terbuka lebar sekali. Dan ditambah lagi teman-teman, untuk di akhir-akhir ini gitu ya, beberapa tahun ke belakang pemerintah kita juga mulai fokus nih ke ekonomi syariah. Mereka melihat bahwasanya ekonomi syariah ini memiliki potensi untuk berkembang sangat besar sekali. Maka dari itu, kalau misal teman-teman cari-cari mengenai infonya gitu ya, di Bank Indonesia sendiri, Bank Indonesia juga punya divisi khusus untuk terkait ekonomi syariah. Kemudian di pasar modal, mereka juga punya divisi tersendiri untuk pasar modal syariah. Kemudian bahkan pemerintah juga membangun suatu lembaga independen yang namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dulunya namanya KNKS, tapi untuk sekarang sejak tahun 2020 kalau nggak salah itu berubah jadi namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini adalah sebuah bukti bahwasannya pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia itu punya potensi yang sangat besar sekali. Jadi kalau misal teman-teman memilih jurusan manajemen keuangan syariah, itu peluang kerjanya atau prospek masa depannya insya Allah terbuka sangat lebar sekali gitu teman-teman. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah, Kak, kalau misal aku dari SMA boleh nggak ya masuk UIN? Jawabannya adalah boleh banget teman-teman, nggak ada yang nggak boleh gitu. Selama itu teman-teman nilainya memenuhi, teman-teman bisa qualified gitu ya, lolos seleksi yang sudah ditentukan, itu boleh banget. Mau kalian dari SMA, dari SMK, dari MAN, dari pondok pesantren, atau dari tingkat pendidikan sederajat lainnya, itu boleh banget kok teman-teman. Dan mungkin untuk sedikit informasi untuk teman-teman yang dari non MAN gitu ya, kayak aku yang asalnya dari SMA, mungkin nanti teman-teman di semester awal bakal agak keteteran, tapi itu nggak apa-apa kok teman-teman, it's okay. Karena teman-teman kalau misal di SMA itu kan belajarnya pendidikan agama Islam secara general, sedangkan kalau di UYN itu kan nantinya dipecah-pecah nih jurusan mata kuliah pendidikan agama Islamnya itu dipecah-pecah jadi ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran. Tapi nggak apa-apa kok, teman-teman pasti bisa ngikutin, karena aku juga bisa ngikutin, jadi teman-teman juga pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Kita tinggal dijalanin aja sebenarnya kalau misalnya mata kuliah itu gitu. Dan mungkin kalau misal ini berlaku juga buat teman-teman yang dari IPA, ini kan karena aku testimoni aku sendiri ya dari jurusan IPA dan SMA gitu. Selama teman-teman bisa bekerja lebih keras dari teman-teman yang lainnya, teman-teman bisa konsisten untuk yakin kalau misal aku bakal bisa paham materi kuliah ini, itu bisa diikutin kok teman-teman. Aku pun bisa, teman-teman pasti bisa. Oke teman-teman, mungkin itu aja review dari aku mengenai jurusan manajemen keuangan syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kalau misal dari teman-teman pengen berdiskusi lebih lanjut, atau misal ada yang ditanyain atau ada saran dan lain sebagainya yang pengen disampaikan ke aku, boleh banget drop di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah nanti aku pasti baca dan aku balas. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.